Malam itu hujan turun tanpa suara. Tidak ada petir, tidak ada angin. Tapi dari dalam rumah tua di ujung desa, terdengar suara orang mengaji. Padahal rumah itu sudah kosong lebih dari 15 tahun. Dan yang paling menyeramkan, orang terakhir yang tinggal di sana ditemukan meninggal sambil memeluk Al-Quran dengan mata terbuka lebar. Rumah di ujung desa, cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di daerah Jawa Timur. Warga sekitar percaya bahwa rumah itu bukan sekadar angker, melainkan tempat sesuatu tinggal dan memilih korbannya sendiri. Konon, dulu rumah itu milik seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Beliau dikenal sebagai orang pendiam, jarang bergaul, tapi sangat rajin beribadah. Setiap malam, lampu rumahnya selalu menyala sampai menjelang subuh. Anehnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat beliau keluar rumah pada malam hari. Warga mulai curiga ketika beberapa orang mengaku sering mendengar suara aneh dari dalam rumahnya. Kadang terdengar suara orang menangis, kadang seperti suara perempuan tertawa pelan. Dan yang paling sering terdengar, suara orang mengaji sangat lirih sekitar jam 2 malam. Namun saat dicek, rumah itu selalu terkunci rapat. Awalnya, warga menganggap itu hal biasa. Sampai suatu malam, Pak Wiryo ditemukan meninggal. Tubuhnya berada di ruang tengah, tangannya memegang Al-Quran erat sekali. Mulutnya sedikit terbuka, seperti sedang membaca sesuatu sebelum ajal menjemput. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang ketakutan. Di dinding belakang tubuhnya terdapat bekas seperti cakaran panjang berwarna hitam. Tidak ada darah, tidak ada tanda pencurian, namun wajah Pak Wiryo terlihat sangat ketakutan. Sejak hari itu, rumah tersebut kosong. Anak-anak Pak Wiryo memilih pindah keluar kota dan tidak pernah kembali lagi. Beberapa bulan pertama masih aman, sampai akhirnya warga mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu rumah itu tiba-tiba menyala sendiri. Padahal aliran listriknya sudah diputus. Kadang terdengar suara kursi digeser. Kadang suara langkah kaki dari atap rumah. Dan beberapa warga mengaku melihat sosok hitam berdiri di jendela sambil memperhatikan jalan desa. Orang-orang mulai menghindari rumah itu. Tidak ada yang berani lewat sendirian setelah maghrib. Namun teror sebenarnya baru dimulai ketika seorang pemuda bernama Damar nekat masuk ke rumah tersebut. Damar dikenal berani. Ia sering menantang cerita mistis di desanya. Suatu malam, bersama 3 temannya, ia masuk ke rumah tua itu sambil merekam video untuk media sosial. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Mereka tertawa-tawa sambil membuka ruangan demi ruangan. Debu tebal memenuhi lantai. Bau kayu lapuk bercampur aroma anyir menusuk hidung. Salah satu temannya sempat berkata, "Kayaknya biasa aja deh rumahnya." Namun saat mereka masuk ke ruang tengah, kamera tiba-tiba mati sendiri. Padahal baterainya masih penuh. Lalu terdengar suara. Pelan sekali, seperti suara orang membaca ayat Al-Quran. Mereka langsung diam. Suara itu berasal dari kamar belakang. Damar mencoba membuka pintu kamar tersebut. Awalnya pintu tidak bisa dibuka, seolah ada seseorang menahannya dari dalam. Lalu bunyi keras dan mencekam. Pintu terbuka sendiri. Di dalam kamar hanya ada lemari tua dan sajadah lusuh menghadap kiblat. Tapi suhu ruangan itu sangat dingin. Napas mereka mulai terlihat seperti asap. Salah satu teman Damar tiba-tiba gemetar dan berkata, "Jangan ganggu, dia lagi marah." Semua langsung panik karena suara itu bukan suara temannya sendiri. Nada bicaranya berubah menjadi berat dan serak. Matanya melotot ke pojok ruangan. Damar mencoba menarik temannya keluar. Namun saat itulah mereka melihat sesuatu. Di atas lemari ada sosok hitam kurus sedang jongkok. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Dan perlahan kepalanya bergerak naik. Senyumnya sangat lebar, terlalu lebar untuk manusia. Mereka lari tanggang-lenggang keluar rumah. Namun salah satu dari mereka tertinggal. Namanya Rian. Menurut pengakuan Damar, sebelum keluar gerbang rumah,
Mereka mendengar Ryan berteriak sangat keras dari dalam rumah. Tapi saat warga datang membantu, Ryan sudah tidak ada. Hilang. Pencarian dilakukan sampai ke kebun dan sungai sekitar desa. Tidak ditemukan apapun. 3 hari kemudian, Ryan ditemukan duduk sendirian di teras rumah kosong itu menjelang subuh. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat seperti mayat. Saat ditanya apa yang terjadi, Ryan hanya berkata pelan, dia masih di dalam. Setelah kejadian itu, kondisi Ryan berubah total. Ia sering melamun sendiri, takut mendengar suara azan. Dan setiap malam, jam 2 tepat, ia selalu menutup telinga sambil menangis histeris. Keluarganya membawa Ryan ke banyak orang pintar. Ada yang mengatakan ia diikuti, ada juga yang bilang rumah itu memang dijaga makhluk yang sudah lama tinggal di sana. Namun, seorang kiai sepuh memberikan cerita berbeda. Menurut beliau, dulu Pak Wiryo sebenarnya bukan tinggal sendirian. Konon ada seseorang yang pernah belajar ilmu hitam di rumah itu puluhan tahun lalu. Orang tersebut melakukan ritual menyimpang demi mendapatkan kekayaan dan perlindungan gaib. Namun, ritual itu gagal. Dan sejak saat itu, rumah tersebut menjadi tempat berkumpulnya makhluk tak terlihat. Pak Wiryo diduga mencoba membersihkan rumah itu dengan ibadah dan bacaan Al-Quran. Tetapi, sesuatu di dalam rumah itu ternyata jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Semenjak cerita itu tersebar, tidak ada lagi warga yang berani mendekat. Rumah tersebut kini dipenuhi semak dan pohon liar. Namun, anehnya, sampai hari ini, beberapa warga masih mengaku mendengar suara mengaji dari dalam rumah setiap tengah malam. Kadang suaranya lirih, kadang terdengar seperti orang menangis, dan menurut warga sekitar, jika ada orang yang menjawab suara itu, atau mencoba mengikuti sumber suaranya, maka sosok hitam di rumah tersebut akan mulai mengikuti mereka pulang. Jadi, kalau suatu malam kamu melewati rumah kosong, lalu mendengar suara orang mengaji dari dalamnya, apakah kamu akan mendekat? Atau justru lari sebelum sesuatu melihatmu lebih dulu? Kita lanjut cerita horor yang kedua, dari kisah nyata yang mungkin membuat kalian merinding dan angkat selimut. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Ini ceritanya Pasar Wage dan Wanita Tanpa Wajah. Jam 1 malam, seorang tukang ojek yang melintas di jalan sepi dekat pasar tua itu melihat seorang wanita duduk sendirian di pinggir jalan. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, kepalanya tertunduk. Karena merasa kasihan, tukang ojek itu berhenti dan menawarkan bantuan. "Mbak Q, mau diantar pulang?" Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat itulah si tukang ojek sadar bahwa wanita itu tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, tidak memiliki wajah sama sekali. Keesokan paginya, tukang ojek tersebut ditemukan pingsan di depan gerbang pasar Wage sambil terus mengigau. "Jangan lihat wajahnya! Jangan lihat wajahnya!" Cerita ini berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Warga sekitar percaya bahwa pasar tua itu memang menyimpan banyak kejadian aneh sejak puluhan tahun lalu. Pasar tersebut hanya ramai pada pagi hingga sore hari. Namun, ketika malam tiba, suasananya berubah sangat menyeramkan. Lorong-lorong pasar menjadi gelap. Bau anyir sering muncul tiba-tiba. Dan beberapa pedagang mengaku sering mendengar suara langkah kaki meski pasar sudah kosong total. Yang paling terkenal adalah cerita tentang wanita tanpa wajah. Konon, sosok itu sering muncul menjelang tengah malam di sekitar jalan belakang pasar. Biasanya, ia terlihat seperti perempuan biasa, duduk sendirian. Kadang berdiri di bawah lampu jalan, kadang berjalan pelan sambil menunduk. Namun, siapapun yang mencoba melihat wajahnya terlalu lama akan mengalami kejadian mengerikan. Cerita itu awalnya dianggap sekedar mitos, sampai seorang pemuda bernama Bayu mengalami sendiri kejadian tersebut. Bayu adalah mahasiswa asal Semarang yang sedang pulang ke kampung neneknya di daerah dekat pasar itu. Ia dikenal pemberani dan tidak percaya cerita mistis. Saat mendengar kisah wanita tanpa wajah, ia malah tertawa dengan meremehkan. Paling cuma cerita orang kampung, biar nggak keluar malam. Suatu malam,
Bayu nongkrong bersama teman-temannya di warung kopi dekat pasar. Hujan rintik turun sejak maghrib. Kabut tipis mulai memenuhi jalanan. Sekitar jam 11 malam, salah satu warga tua yang ikut duduk di warung tiba-tiba berkata, "Kalau lewat belakang pasar malam ini, jangan pernah nengok kalau ada perempuan manggil." Bayu tersenyum meremehkan. "Kalau saya nengok, gimana Pak?" Orang tua itu langsung diam. Wajahnya berubah pucat. Lalu ia berkata pelan, "Yang pulang bukan kamu lagi." Suasana warung langsung hening. Namun Bayu tetap tidak percaya. Karena penasaran, sekitar jam 12 malam, ia sengaja pulang lewat jalan belakang pasar sendirian menggunakan motor. Awalnya tidak terjadi apa-apa, jalanan sangat sepi. Hanya suara mesin motor dan angin malam. Lampu jalan beberapa berkedip redup. Saat melewati gerbang belakang pasar, motor Bayu tiba-tiba mati sendiri. Padahal bensin penuh. Ia mencoba menyalakan kembali, tidak bisa. Dan saat itulah terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah lorong pasar. Bayu mulai merinding. Perlahan ia melihat ke arah pasar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara perempuan memanggil lirih. "Mas," memanggil dengan nada berat. Bayu seketika itu terdiam membeku. Suara itu terdengar dekat sekali. Pelan, lembut, tapi dingin. Ia teringat pesan warga tadi. Jangan nengok. Namun rasa penasaran membuat Bayu perlahan menoleh ke belakang. Di bawah lampu jalan, ada seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang sampai pinggang. Bajunya putih kotor penuh tanah. Tubuhnya diam tidak bergerak. Bayu mencoba berpikir logis. Mungkin orang gila, pikirnya. Namun, saat wanita itu perlahan memutar tubuhnya, Bayu langsung tidak bisa bernapas. Wajah wanita itu rata, kosong, tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada hidung. Hanya kulit pucat polos seperti topeng. Bayu spontan jatuh dari motor dan sosok itu mulai berjalan mendekat. Pelan, kakinya tidak melangkah normal, seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Bayu mencoba bangun, namun tubuhnya lemas. Semakin dekat sosok itu, suasana semakin dingin. Bahkan, suara jangkrik tiba-tiba hilang total. Sunyi, sangat sunyi. Lalu wanita itu berhenti tepat di depan Bayu. Dan anehnya, meski tidak memiliki mulut, Bayu mendengar suara berbisik tepat di telinganya. "Kamu sudah lihat wajahku?" Tiba-tiba, motor Bayu menyala sendiri. Bayu langsung kabur secepat mungkin. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu mengikuti di belakang motornya. Saat melihat kaca spion, wanita tanpa wajah itu duduk di jok belakang sambil menatapnya. Bayu menjerit dan hampir menabrak pohon. Sesampainya di rumah neneknya, ia langsung demam tinggi. Tubuhnya menggigil sepanjang malam. Namun, teror belum selesai. Sejak kejadian itu, Bayu mulai mengalami mimpi aneh. Setiap tidur, ia selalu berada di lorong pasar yang gelap. Dan di ujung lorong, wanita tanpa wajah itu berdiri sambil memanggilnya. Kadang semakin dekat, kadang tiba-tiba muncul tepat di depannya. Yang paling mengerikan, setiap Bayu terbangun dari mimpi itu, selalu ada tanah basah di lantai kamarnya. Padahal semua pintu terkunci. Kondisi Bayu semakin parah. Ia mulai sering melamun, takut bercermin, dan tidak berani keluar rumah saat malam. Suatu malam, Bayu tiba-tiba berteriak histeris. Keluarganya panik dan masuk ke kamar. Mereka menemukan Bayu duduk di pojok sambil menunjuk cermin dengan ketakutan yang menggigil. Ada dia di belakang. Namun saat keluarga melihat cermin, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, nenek Bayu akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan warga. Puluhan tahun lalu, di dekat pasar tersebut pernah ditemukan seorang perempuan meninggal secara tragis setelah menjadi korban kejahatan saat pulang malam dari pasar. Wajahnya rusak parah hingga sulit dikenali. Sejak saat itu, penampakan wanita tanpa wajah mulai sering muncul, terutama kepada laki-laki yang melewati pasar sendirian tengah malam. Menurut warga tua, sosok itu bukan sekadar hantu biasa. Ia dipercaya mencari orang yang melihat wajahnya
untuk dijadikan teman. Beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya mengalami gangguan jiwa. Ada yang sakit misterius, ada yang pindah kota mendadak, bahkan ada yang meninggal beberapa bulan kemudian. Karena takut, keluarga Bayu membawa seorang kiai sepuh untuk membantu. Saat masuk kamar Bayu, sang kiai langsung berhenti di depan cermin. Beliau menatap lama, lalu berkata pelan, "Dia ikut pulang?" Malam itu dilakukan doa bersama. Selama pembacaan doa, Bayu terus menjerit seperti melihat sesuatu di sudut kamar. Lampu rumah berkedip sendiri, dan menurut beberapa orang yang hadir, mereka sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang jendela. Setelah kejadian itu, kondisi Bayu perlahan membaik. Namun, ia tidak pernah mau lagi melewati jalan belakang pasar tersebut. Bahkan sampai sekarang, warga sekitar masih menghindari area pasar Wage saat lewat tengah malam. Karena menurut banyak orang, kadang masih ada wanita berpakaian putih berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Diam, menunduk, menunggu seseorang cukup nekat untuk melihat wajahnya. Cerita ini menjadi akhir dari episode kisah horor malam ini. Jika kamu cukup berani mendengarkan semua cerita dariku, maka ikuti terus channel ini dan bagikan kepada temanmu untuk berbagi rasa takut. Selanjutnya, mau aku ceritakan kisah horor apa lagi nih?